Di sebuah kota kecil yang tenang, tempat di mana gereja menjadi pusat harapan dan suara doa menggema setiap pagi, seorang perempuan tua yang tampak rapuh datang membawa kisah yang tak pernah dibayangkan siapapun. Jemaat memandangnya dengan sinis, langkah-langkahnya dianggap pengganggu, dan pakaian lusuhnya menjadi alasan bagi banyak orang untuk menjauh. Namun mereka tak tahu, setiap garis keriput di wajahnya menyimpan perjalanan panjang iman yang tak pernah padam. Hingga suatu hari, doa sederhana yang ia bisikan di sudut bangku paling belakang mengguncang seluruh gereja, membuka tabir-tabir tersembunyi, mengubah hati yang keras menjadi lembut, dan mengungkap siapa sebenarnya yang selama ini paling kotor. Bukan dia, tetapi mereka yang merasa paling suci. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan keputusan yang selama berminggu-minggu menjadi teka-teki besar. Pembangunan gereja pertama di ibu kota Nusantara. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana, dengan penegasan bahwa IKN harus menjadi simbol toleransi dan rumah bersama bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Namun, alih-alih disambut hangat, keputusan tersebut langsung menciptakan riak besar yang dalam hitungan jam berubah menjadi gelombang kontroversi. Sejumlah tokoh adat dari beberapa suku di Kalimantan Barat, Timur, dan Tengah menyatakan keberatan keras. Mereka menilai lokasi yang dipilih sebagai tempat pembangunan gereja merupakan tanah sakral yang selama ini dianggap sebagai kawasan yang tidak boleh didirikan bangunan ibadah tertentu. Dalam pernyataan yang beredar di media lokal, beberapa tetua adat menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang melanggar garis leluhur, sehingga tidak boleh diteruskan tanpa adanya ritual dan pembicaraan adat yang lebih mendalam. Penolakan itu kemudian memicu pertemuan darurat di sebuah rumah panjang adat Dayak. Para pemimpin suku berkumpul dalam suasana tegang dan penuh emosi. Beberapa tokoh senior bahkan mengancam akan menghentikan pembangunan, dengan cara apapun, bila pemerintah tidak menghormati batas-batas adat yang telah dijaga selama ratusan tahun. Seruan itu memperkeruh suasana yang sejak awal sudah panas, akibat perdebatan seputar pembangunan IKN secara keseluruhan. Sementara itu, media nasional mulai memberitakan situasi dengan berbagai sudut pandang. Judul-judul sensasional seperti Gereja pertama IKN memicu konflik adat, dan keputusan Presiden guncang Kalimantan mendominasi halaman depan berbagai portal berita. Masyarakat pun terbagi dua. Sebagian mendukung langkah Presiden sebagai simbol kebebasan beragama, sementara sebagian lainnya menilai keputusan ini terlalu terburu-buru dan tidak memperhitungkan sensitivitas lokal. Di lapangan, ketegangan mulai terasa. Pekerja konstruksi yang seharusnya memulai pembersihan lahan memilih menunda aktivitas, karena adanya ancaman dari kelompok adat. Beberapa aktivis adat melakukan jaga malam di tepi hutan, menunjukkan penolakan terbuka terhadap pembangunan. Situasi itu membuat suasana di sekitar IKN terasa mencekam, seolah-olah sedang menanti sesuatu yang lebih besar untuk meledak. Pengumuman sederhana yang awalnya dianggap hanya bagian dari agenda pembangunan ternyata berubah menjadi awal dari badai besar yang tak pernah dibayangkan. Banyak pihak menilai ini akan menjadi konflik panjang. Namun tak ada yang mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa luar biasa, bahkan supranatural, sebenarnya sudah mengintai di balik ketegangan ini. Kalimantan sedang bersiap menjadi panggung bagi perubahan besar yang akan mengubah sejarahnya selamanya. Upaya meredam konflik antara pemerintah dan tokoh-tokoh adat tampak belum menemukan titik terang. Namun sesuai jadwal nasional, upacara groundbreaking gereja pertama di IKN tetap dilaksanakan. Sejak pagi, area itu dibentengi aparat keamanan, sementara beberapa tokoh gereja tampak menjaga jarak penuh kecemasan. Aura tegang seperti kabut tipis yang menggantung di udara. Tidak ada yang berbicara terlalu keras, seolah takut mengusik sesuatu yang tak terlihat. Ketika prosesi pemanjatan doa dimulai, suasana mendadak berubah. Angin yang sejak pagi tidak bergerak tiba-tiba berputar, menghembuskan udara dingin yang membuat para tamu saling menoleh. Daun-daun hutan di tepian lokasi pembangunan bergoyang liar, padahal tidak seharusnya demikian. Beberapa pekerja konstruksi mundur beberapa langkah, merasa ada yang tidak wajar terjadi di sekitar mereka. Hanya dalam hitungan detik, suara gemuruh pelan terdengar dari kedalaman hutan. Suara itu tidak seperti suara binatang ataupun pohon tumbang. Suaranya lebih mirip rintihan panjang yang bergulung, seperti bisikan yang membesar dan menyelimuti seluruh area pembangunan. Para tokoh gereja terdiam, sementara wartawan yang hadir saling pandang dengan wajah pucat. Momen itu direkam oleh puluhan kamera, namun tidak ada satupun yang berani melangkah mendekat. Seorang tetua adat yang diam-diam datang untuk mengawasi upacara terlihat menggenggam tongkatnya lebih kuat. Ia berbisik pada rekannya bahwa hutan sedang gelisah. Menurutnya,
Roh penjaga kawasan itu tidak sedang marah, tetapi sedang memperingatkan bahwa manusia telah memasuki wilayah yang lebih tua dari peradaban manapun. Ucapannya membuat suasana semakin mencekam, dan beberapa orang memilih menjauh dari barisan depan. Gemuruh hutan terus meningkat, bukan seperti badai, tetapi seperti puluhan suara yang muncul dari perut bumi. Suara itu bergetar sampai ke dada, membuat beberapa tamu menahan napas karena merasakan tekanan yang tidak terlihat. Para aparat keamanan, meski terlatih, tampak kebingungan menentukan apakah situasi itu berbahaya atau sekadar fenomena alam aneh yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saat salah satu pendeta kembali memimpin doa untuk meredakan ketegangan, gemuruh itu mendadak berhenti. Total. Seolah seseorang mematikan suara dunia. Sunyi yang muncul justru jauh lebih menakutkan. Burung-burung di pepohonan pun tidak berkicau, dan udara terasa menggantung, berat dan penuh makna. Semua mata tertuju ke arah hutan, menanti apakah sesuatu akan keluar dari balik pepohonan. Ketika sunyi itu berlangsung terlalu lama, beberapa wartawan mulai mengambil langkah mundur. Mereka khawatir peristiwa berbahaya akan terjadi. Namun justru dalam keheningan itu, beberapa orang mengaku mendengar suara samar seperti nyanyian dari jauh. Nyanyian dengan nada rendah, seolah-olah ada suatu ritual kuno yang sedang berlangsung di balik hutan. Rasa takut berubah menjadi rasa takjub yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tokoh adat yang hadir tertegun. Menurutnya, suara itu bukan suara roh marah. Suara itu adalah panggilan, sebuah tanda bahwa hutan sedang menanggapi doa manusia. Ia bahkan berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar suara seperti itu seumur hidupnya. Tidak ada seorang pun yang berani menertawakan ucapannya. Semua terlalu sibuk menelan ketakutan mereka sendiri. Prosesi peletakan batu pertama tetap dilanjutkan, meski tangan para petugas terlihat gemetar. Ketika batu diletakkan dan doa penutup diucapkan, angin berhenti lagi, dan kali ini hutan seperti kembali tenang. Seakan-akan tidak pernah ada gemuruh aneh yang terjadi. Namun para saksi mata tahu betul bahwa apa yang mereka lihat dan dengar bukan hal biasa. Raut wajah mereka menyimpan pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab hanya dengan logika. Media yang meliput kejadian itu langsung mengirimkan laporan darurat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tagar Hutanik bergemuruh menjadi trending di seluruh platform. Publik terbelah antara yang percaya ini fenomena supranatural dan yang menganggapnya hanya rekayasa. Namun satu hal pasti, apapun yang terjadi hari itu, tanda-tanda bahwa ini bukan pembangunan biasa sudah terlihat jelas. Sesuatu sedang bergerak di tanah Kalimantan, sesuatu yang jauh lebih besar dari perselisihan adat atau kebijakan pemerintah. Malam setelah hutan bergemuruh menjadi topik nasional, suasana di sekitar lokasi pembangunan gereja pertama IKN tidak kembali normal. Para pekerja yang seharusnya melanjutkan persiapan pembangunan memilih berhenti lebih awal karena merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari dalam hutan. Meski tidak ada suara aneh yang muncul lagi, ketegangan dari kejadian siang hari seolah masih menggantung di udara. Beberapa pekerja bahkan mengaku bermimpi buruk, seperti melihat bayangan besar di antara pepohonan. Pada pukul 22.13 malam itu, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Seorang operator alat berat yang masih berada di lokasi melihat cahaya putih terang muncul dari langit. Cahaya itu tidak seperti lampu pesawat atau petir. Bentuknya memanjang dan jatuh lurus ke titik tengah lahan pembangunan gereja. Operator itu sontak melompat dari kendaraannya dan menjerit ketakutan, membuat belasan pekerja lain berlarian keluar dari barak. Cahaya tersebut tidak menghantam tanah, tetapi berhenti tepat 1 meter di atas permukaan, menggantung seperti pilar vertikal yang memancar lembut. Para pekerja terpaku, tak berani bergerak, tak berani berkedip. Cahaya itu tidak menyilaukan, malah terasa hangat, mengundang, dan membuat sebagian saksi mata merasa damai. Namun ada pula yang merasa lutut mereka lemas, karena tidak sanggup memahami apa yang sedang mereka lihat. Salah satu teknisi yang bertugas memantau CCTV segera menghubungi pihak keamanan. Dalam hitungan menit, aparat datang dengan peralatan lengkap, mengira itu mungkin aktivitas drone ilegal atau ancaman dari pihak yang menolak pembangunan. Namun ketika mereka mendekat, tidak ada suara mesin, tidak ada panas, tidak ada tanda-tanda teknologi manusia. Cahaya itu berdiri seperti fenomena yang tidak dapat dijelaskan, di antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. CCTV proyek berhasil merekam seluruh kejadian dari 3 sudut berbeda. Video tersebut menunjukkan bagaimana cahaya itu tidak berpendar ke samping, tetapi mengarah lurus ke titik tertentu, seolah menandai lokasi itu dengan presisi.
Bahkan beberapa aparat yang menyaksikan langsung mengaku merinding karena saat cahaya muncul, angin berhenti total, dan seluruh hutan di sekeliling menjadi sangat sunyi. Seolah-olah alam sedang menahan napas. Beberapa pekerja mulai menangis tanpa sadar, mengatakan bahwa mereka merasakan kedamaian mendalam di dada. Jauh berbeda dari ketegangan yang sebelumnya menghantui mereka. Seorang mandor pembangunan, yang sejak awal skeptis dan menganggap konflik adat hanyalah drama politik, jatuh terduduk sambil menutup wajahnya. Ia berkata bahwa cahaya itu membuatnya merasa sangat kecil, seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan manusia. Kejadian itu berlangsung hampir 2 menit sebelum cahaya perlahan memudar, seperti lilin yang ditiup secara perlahan. Namun sebelum benar-benar hilang, cahaya itu melepaskan kilatan terakhir yang lembut, bukan seperti cahaya keras, tetapi seperti sentuhan halus yang memancar hingga ke seluruh area. Para saksi merasakan getaran kecil di tanah, cukup untuk membuat mereka saling menoleh dengan wajah pucat dan tidak percaya. Tidak butuh lama sampai kabar ini meluas. Rekaman CCTV bocor ke media kurang dari 3 jam setelah kejadian. Judul-judul berita meledak di internet. Cahaya misterius di lokasi gereja IKN, fenomena langka atau tanda ilahi, hingga ilmuwan bingung, cahaya tidak memiliki sumber jelas. Masyarakat kembali terbelah, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ada yang menyebut ini tanda Tuhan, ada yang menyebutnya manipulasi, ada pula yang percaya ini semacam pertanda dari dunia roh Kalimantan. Tokoh adat yang sebelumnya mengancam menghentikan pembangunan gereja dipanggil untuk memberikan tanggapan. Namun kali ini mereka tidak lantang seperti sebelumnya. Salah satu tetua adat bahkan terlihat gelisah dan enggan bicara. Ia hanya mengatakan bahwa hutan tidak pernah berbohong. Dan jika cahaya turun di sana, berarti ada pesan yang harus didengar. Ucapannya memicu rasa penasaran sekaligus ketakutan baru di tengah masyarakat. Sementara itu, di lokasi kejadian, para pekerja menolak kembali ke barak. Mereka memilih duduk melingkar di tanah, sebagian berdoa, sebagian hanya menatap langit, berharap memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa dari mereka mengaku masih merasakan kehangatan di dada, seperti sisa dari cahaya tadi. Tanpa ada yang menyadarinya, malam itu menjadi titik awal perubahan besar, bukan hanya bagi pembangunan gereja, tetapi bagi seluruh kisah IKN. Cahaya itu telah menandai sesuatu, dan setelah malam itu, tidak ada satupun yang akan sama lagi. Kejadian cahaya misterius di lokasi pembangunan gereja tidak hanya mengguncang para pekerja dan aparat, tetapi juga menyebar cepat ke seluruh pelosok Kalimantan. Dalam hitungan jam, kabar itu sampai ke telinga para tetua adat Dayak yang sebelumnya menolak keras pembangunan tersebut. Banyak dari mereka tidak dapat tidur malam itu, dan meski tidak ingin mengakuinya secara terbuka, hati mereka diliputi rasa gelisah yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Seolah cahaya itu membawa pesan yang sedang menunggu untuk diungkap. Tetapi kegelisahan itu hanyalah permulaan. Malam berikutnya, beberapa tetua adat mengalami mimpi yang sama, meskipun mereka tinggal di wilayah berbeda dan tidak saling berkomunikasi. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang pria berjubah putih berjalan pelan di antara pepohonan Kalimantan. Suaranya lembut, tidak mengancam, namun memiliki otoritas yang sulit dijelaskan. Pria itu berhenti di dekat sungai, menoleh pada mereka, dan berkata dengan sangat jelas, "Jangan halangi rumahku dibangun." Ketika para tetua terbangun, mereka terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh. Sebagian dari mereka mencoba menganggap mimpi itu hanya dampak dari hiruk-pikuk pemberitaan. Namun keganjilan semakin besar ketika mereka mengetahui bahwa tetua lain juga mengalami mimpi serupa. Tidak ada yang berani mengatakan mereka takut, tetapi cara mereka memandang hutan tiba-tiba berubah. Ada yang merasa hutan kini lebih sunyi dari biasanya, seolah sedang menunggu keputusan penting dari para penjaganya. Mimpi itu tidak berhenti di satu malam saja. Beberapa tetua adat mengalaminya selama 3 malam berturut-turut. Setiap kali mimpi itu muncul, detailnya menjadi semakin jelas. Mereka melihat burung enggang terbang rendah, membawa cahaya di ujung sayapnya. Mereka melihat sungai berubah menjadi emas, memantulkan wajah pria berjubah putih yang sama. Hingga akhirnya, salah satu tetua melihat gambaran gereja berdiri di tengah hutan, dan dari dalamnya keluar cahaya yang sama seperti yang muncul di lokasi pembangunan. Fenomena ini membuat para tetua resah. Mereka berkumpul secara diam-diam di sebuah rumah panjang yang jauh dari jangkauan media. Pertemuan itu berlangsung hingga dini hari,
dipenuhi desahan napas berat dan bisikan pelan yang menandakan mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Beberapa tetua yang sebelumnya paling vokal menolak gereja tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Wajah mereka terlihat seperti menahan konflik batin antara tradisi leluhur dan sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam pertemuan itu, seorang tetua yang dikenal sangat keras kepala akhirnya bersuara dengan gemetar. Ia menceritakan mimpi terakhirnya, di mana pria berjubah putih menunduk padanya, lalu menyentuh tanah Kalimantan dengan lembut. Ketika tangannya menyentuh tanah, akar-akar pohon bergerak mengikuti sentuhannya, seolah mengenalinya. Tetua itu mengatakan ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami selama hidupnya. Ketika ia selesai bercerita, ruangan itu menjadi senyap begitu panjang hingga suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Sementara itu, di luar rumah panjang, masyarakat mulai merasakan perubahan pada sikap para tetua. Mereka yang biasanya lantang dan tegas kini terlihat seperti memikirkan sesuatu yang sangat berat. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, apakah para tetua mulai mempertimbangkan kembali sikap mereka. Namun tidak ada jawaban yang diberikan. Semua masih tertutup rapat, dan para tetua menunggu tanda berikutnya sebelum mengambil keputusan. Malam keempat menjadi puncak keganjilan. Hampir seluruh tetua adat yang ikut menolak pembangunan gereja mengalami mimpi yang sama pada waktu yang sama. Kali ini mereka melihat hutan Kalimantan dipenuhi cahaya lembut. Bukan cahaya yang membutakan, tetapi cahaya yang menenangkan. Di tengah cahaya itu, pria berjubah putih mengangkat tangan dan berkata, "Rumahku akan membawa damai bagi mereka yang mau mendengar." Kata-kata itu tidak terdengar seperti perintah, tetapi seperti undangan yang tulus. Ketika para tetua terbangun di pagi buta, mereka tahu bahwa pertemuan lain harus segera digelar. Tidak ada yang berani mengabaikan mimpi itu lagi. Mereka merasa hutan, leluhur, dan bahkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari itu sedang berbicara kepada mereka. Keputusan yang sebelumnya tampak begitu jelas kini berubah menjadi teka-teki besar. Para tetua harus memilih apakah mereka akan melawan arus misterius ini atau mengikutinya. Beberapa jam kemudian, saat kabut pagi masih menggantung di atas pepohonan, para tetua adat mulai berdatangan ke rumah panjang yang sama. Wajah mereka masih menyimpan kelelahan, tetapi juga keteguhan yang baru. Pertemuan itu kali ini tidak lagi untuk menentang, tetapi untuk memahami. Dan tanpa mereka sadari, keputusan besar yang akan mengubah seluruh jalur pembangunan IKN sudah mulai terbentuk. Kalimantan sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah rangkaian mimpi yang dialami para tetua adat, suasana di Kalimantan berubah menjadi semakin misterius. Banyak warga merasakan bahwa udara di sekitar hutan terasa lebih berat, seolah sedang menyimpan pesan rahasia. Para tetua adat yang sebelumnya keras menolak kini justru lebih banyak berdiam diri, seakan sedang menunggu tanda berikutnya sebelum mengambil keputusan final. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa tanda itu akan datang begitu cepat dan begitu dahsyat. Pada malam ketujuh setelah cahaya langit muncul, sekelompok tokoh gereja memutuskan untuk mengadakan doa malam di dekat lokasi pembangunan. Mereka datang tanpa liputan media, tanpa keramaian, hanya membawa lilin dan suara doa yang sederhana. Mereka tahu situasinya masih sensitif, namun mereka percaya bahwa sesuatu sedang bergerak di balik peristiwa-peristiwa aneh belakangan ini. Beberapa pekerja dan aparat ikut bergabung, meski dengan sedikit rasa khawatir. Saat doa dimulai, suasana hutan yang gelap terasa hampir mengancam. Angin berhenti sepenuhnya, membuat lilin-lilin itu berdiri tegak tanpa goyangan. Seorang pendeta memimpin dengan suara tenang, memohon perlindungan dan meminta agar hati semua pihak, baik pemerintah maupun suku-suku adat, dibukakan untuk menerima damai. Namun baru beberapa menit doa berjalan, tanah di sekitar mereka bergetar halus, dan suara yang sangat familiar kembali terdengar dari hutan. Gemuruh itu muncul lagi. Namun kali ini gemuruhnya berbeda. Suaranya jauh lebih dalam, lebih teratur, seperti denyut jantung bumi yang berdetak pelan tetapi kuat. Para peserta doa saling memandang dengan ngeri, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menghentikan doa. Bahkan pendeta yang memimpin justru mengangkat suaranya lebih tinggi, seolah melawan rasa takut yang berusaha menelan seluruh kelompok itu. Ketika ia menyebut kata, damai, gemuruh itu menurun, bukan hilang, tetapi berubah menjadi getaran lembut. Di tengah getaran itu, pepohonan di tepi hutan bergerak seperti ditiup angin padahal udara tetap diam. Gerakannya tidak acak. Ranting dan daun tampak berpola, seperti melambai mengikuti irama doa. Beberapa aparat yang menyaksikan langsung menggosok mata mereka,
tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hutan yang biasanya sunyi dan angkuh tiba-tiba tampak hidup, merespon setiap kata doa yang terucap. Gemuruh berubah menjadi semacam nyanyian rendah. Suara yang tidak berasal dari manusia, tetapi juga tidak terdengar seperti binatang. Suara itu begitu halus hingga hanya mereka yang memejamkan mata bisa merasakannya. Beberapa orang kemudian menangis terisak tanpa alasan, merasakan ketenangan yang menembus rasa takut mereka. Ada yang menggenggam tanah dan merasakan seolah-olah bumi sedang bernafas di bawah tangan mereka. Tepat ketika pendeta mengucapkan doa penutup, gemuruh itu tiba-tiba menjadi lebih keras, tetapi bukan keras yang menakutkan. Lebih seperti pernyataan. Pernyataan yang tegas namun penuh kelembutan. Dari arah hutan, muncul angin hangat yang bergerak perlahan ke arah lokasi para pendoa. Anjing-anjing penjaga yang biasanya sensitif pun tidak menggonggong. Mereka justru duduk diam, kepala menunduk, seperti mengenali sesuatu yang jauh di atas pemahaman mereka. Tidak lama setelah angin itu lewat, hutan kembali tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Namun sebelum semuanya kembali seperti semula, terdengar satu dentuman halus seperti seseorang mengetukkan tongkat kayu ke tanah sebanyak 3 kali. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal, tetapi seluruh peserta doa mendadak merinding bersamaan. Suara itu terasa seperti penutup dari rangkaian kejadian malam itu, seolah hutan telah memberikan jawabannya. Berita tentang doa malam yang dijawab oleh hutan menyebar seperti api. Para tetua adat yang mendengarnya langsung mengadakan pertemuan darurat. Kali ini, mereka tidak datang dengan wajah keras atau penuh curiga. Mereka datang dengan raut bingung, takut, kagum. Semuanya bercampur menjadi satu. Beberapa tetua bahkan mengakui bahwa mimpi mereka kini terasa semakin nyata, seolah hutan dan langit sedang bekerja bersama untuk menyampaikan pesan yang sama. Di akhir pertemuan itu, seorang tetua berdiri dengan suara bergetar. Ia berkata bahwa apapun yang sedang terjadi, mereka tidak boleh lagi melawan tanda-tanda ini. Ia yakin mimpi mereka, cahaya langit, dan hutan yang bergemuruh adalah rangkaian petunjuk bahwa pembangunannya tidak boleh dihentikan. Kalimat itu membuat ruangan menjadi senyap. Namun untuk pertama kalinya sejak awal konflik, tidak ada satupun yang menentang. Para tetua merasakan bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan pemerintah atau manusia. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak penolakan besar-besaran dimulai, para tetua adat sepakat untuk mempertimbangkan ulang sikap mereka. Tidak ada keputusan final, tetapi arah perubahan sudah jelas. Kalimantan tidak lagi menyembunyikan suaranya. Hutan telah berbicara. Dan setelah malam itu, tidak ada jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Ketegangan di IKN belum surut ketika para pekerja kembali ke lokasi pembangunan gereja keesokan paginya. Udara terasa berbeda, dingin, berat, hampir seperti menekan dada mereka. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi pepohonan tinggi yang terlihat seperti bayang-bayang raksasa. Para pekerja yang biasanya bercanda kini berjalan tanpa suara, seolah tahu hari itu akan membawa sesuatu yang mereka tak siap hadapi. Hati-hati hari ini, hutan sedang gelisah. Gumam salah satu penjaga keamanan adat sebelum mereka mulai bekerja. Di tengah persiapan, para tokoh adat kembali mendatangi lokasi, bukan untuk memprotes seperti sebelumnya, tetapi untuk mengawasi. Tatapan mereka keras, rahang mengeras, namun ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Mereka tidak lagi marah, mereka bingung. Kejadian cahaya yang turun dari langit malam sebelumnya telah membuat hati mereka goyah, tapi tidak cukup untuk menghapus tradisi yang sudah mengakar ratusan tahun. Mereka berdiri di tepi hutan, seperti menunggu sesuatu yang hanya mereka sendiri yang tahu. Saat para pekerja mulai menggali fondasi, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Bukan gempa besar, tapi getaran halus yang membuat alat berat berhenti mendadak seolah ada kekuatan yang menahan. Para pekerja saling berpandangan, takut tetapi mencoba tetap profesional. Di sisi lain, para tetua adat mulai berbisik, saling menyebut nama-nama roh leluhur dalam bahasa kuno. Getaran itu berlangsung lama, kemudian berhenti secara tiba-tiba, seolah hutan hanya ingin memberi peringatan. Tak lama setelah getaran berhenti, suara gemuruh muncul dari arah dalam hutan. Bukan suara binatang, bukan angin, bukan suara yang pernah mereka dengar sebelumnya. Gemuruh itu dalam, berat, seperti suara ribuan drum dipukul dari dalam bumi. Pepohonan bergoyang meski tidak ada angin. Burung-burung beterbangan panik. Para pekerja mundur, beberapa menjatuhkan helm,
Sementara para tetua adat memejamkan mata dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara takut, hormat, dan heran. Salah satu tetua paling dihormati, Lempang Nyahu, tiba-tiba maju ke depan. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Ini bukan tanda kemarahan." Semua orang menatapnya. Aku bermimpi malam tadi. Dalam mimpiku, seorang lelaki berpakaian putih berjalan di atas sungai emas, dan ia berkata, "Jangan takut. Aku sedang membuka jalan bagi rumahku." Kata-kata itu membuat para tetua lain terdiam. Pekerja yang mendengar ikut terpaku, tak ada yang berani bernapas terlalu keras. Namun sebelum mereka bisa mencerna mimpi itu, kejadian berikutnya membuat segalanya semakin tak masuk akal. Sebuah sinar lembut muncul dari celah pepohonan, bukan tajam seperti cahaya malam sebelumnya, tapi hangat, hampir seperti pelukan. Cahaya itu jatuh tepat ke area fondasi gereja, menyinari tanah yang baru terbuka, membuatnya tampak berkilau. Para pekerja tertegun. Para tetua adat terjatuh berlutut tanpa sadar. Beberapa orang mulai menangis tanpa tahu alasannya. Di saat semua orang terpaku, angin tiba-tiba bertiup lembut, dan bersama angin itu terdengar suara seperti nyanyian. Lembut, jauh, namun indah. Seolah ada paduan suara yang menyanyikan sesuatu yang tak dipahami manusia, tapi menenangkan jiwa. Para tetua adat saling menoleh. Sebagian membisikkan bahwa mereka pernah mendengar suara seperti itu hanya dalam legenda kuno. Legenda tentang roh besar yang membawa damai. Tapi legenda itu tak pernah bercerita tentang cahaya seperti ini. Salah satu pekerja muda berdiri gemetar. "Kalau ini bukan tanda dari Tuhan, lalu apa?" Katanya pelan, namun cukup keras untuk terdengar semua orang. Keheningan langsung mengikuti. Tidak ada yang menjawab. Bahkan para tetua adat yang biasanya keras kepala pun tidak. Mereka menatap cahaya itu, menatap fondasi yang kini seperti diberkati oleh sesuatu yang tidak mereka pahami. Perlahan, ketakutan berubah menjadi rasa kagum. Setelah beberapa menit, cahaya itu memudar pelan-pelan, seakan sudah menyelesaikan tugasnya. Hutan kembali tenang. Burung-burung kembali ke sarang. Gemuruh berhenti sepenuhnya. Segalanya menjadi sunyi. Tetapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang hangat, damai, seperti menandai permulaan baru. Para tetua adat saling pandang, kini dengan mata yang tidak lagi keras, melainkan penuh pertanyaan yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum meninggalkan lokasi, Lempang Nyahu berdiri di tengah area pembangunan dan menatap para pekerja. "Kami tidak bisa menghentikan kalian lagi," katanya pelan. "Tanah ini sudah bicara. Hutan sudah menjawab doa kalian. Atau mungkin doa seseorang yang lebih besar." Suasana langsung berubah. Para pekerja menunduk hormat. Para tokoh adat terdiam dalam keheningan sakral. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu, di tengah hutan Kalimantan, sejarah baru mulai tertulis. Bukan dengan konflik, tapi dengan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan manusia. Udara malam di ibu kota Nusantara terasa aneh sejak kejadian cahaya dan gemuruh hutan siang tadi. Para pekerja memutuskan untuk pulang lebih cepat, sementara para tetua adat memilih bermalam di rumah panjang terdekat untuk melakukan ritual pencarian jawaban. Namun belum sampai tengah malam, langit tiba-tiba menjadi gelap pekat, jauh lebih pekat dari biasanya. Seolah awan-awan hitam berkumpul membentuk tirai raksasa yang menutupi bintang. Warga setempat keluar rumah, menatap langit dengan gelisah, menyadari ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Hening malam terasa begitu tebal, seperti dunia menahan napas. Di rumah panjang, para tetua adat sedang duduk mengelilingi api saat tiba-tiba bara api melonjak tinggi tanpa disulut siapapun. Lidah api berwarna merah keemasan itu berputar memanjang, membentuk seperti pusaran kecil yang menari di udara. Para tetua mendongak, sebagian berteriak kecil, sebagian memegangi dada mereka. "Ini bukan amarah," gumam Lempang Nyahu dengan suara gemetar. "Ini panggilan." Kata-katanya membuat ruangan yang sudah tegang semakin diliputi ketakutan bercampur kekaguman. Di saat yang sama, para pekerja yang bermalam di barak proyek mendengar suara aneh dari arah langit. Suara itu bukan petir, bukan pula pesawat. Suaranya mirip dengungan besar, berlapis-lapis, seperti 1000 seruling ditiup bersamaan. Mereka keluar dengan senter di tangan, dan saat menatap langit, mereka membeku. Awan hitam yang menutupi bintang tiba-tiba membelah perlahan, menciptakan garis cahaya vertikal di tengahnya. Cahaya itu turun perlahan,
seperti tirai emas yang menyentuh puncak-puncak pepohonan. Ketika cahaya itu jatuh ke daratan, tampak seberkas sinar lain muncul, memanjang seperti pilar berdiri tegak. Pilar cahaya itu tidak menyilaukan, justru hangat dan lembut, memancarkan warna keemasan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa damai. Seorang pekerja tersungkur sambil menangis tanpa sebab. "Aku tidak kuat, ada yang menyentuh hatiku," ujarnya, membuat pekerja lain saling pandang ketakutan karena mereka merasakan hal yang sama. Sebuah kedamaian yang begitu kuat, nyaris menembus tulang. Di dalam hutan, pepohonan kembali bergetar. Namun kali ini tidak menakutkan. Getaran itu seperti irama. Seperti hutan ikut bernyanyi bersama cahaya di langit. Hewan-hewan keluar dari persembunyian, namun bukan dalam keadaan panik. Mereka justru berdiri diam, menatap arah sinar. Burung-burung enggang bertengger di dahan tinggi tanpa suara, seolah menyaksikan sesuatu yang suci. Sementara itu, kabut naik perlahan dari tanah, membentuk arus lembut yang menyelimuti area pembangunan gereja. Para tetua adat yang mendengar suara gemuruh langit segera berlari keluar rumah panjang. Mereka berhenti tepat di depan hutan dan menyaksikan pilar cahaya itu berdiri tepat di atas lokasi pembangunan gereja. Beberapa dari mereka langsung sujud, mencium tanah sambil berdoa dalam bahasa kuno. Ada yang menangis, ada yang gemetar hebat. Di balik ketakutan yang mendalam, muncul kesadaran baru, apa yang terjadi selama ini bukan kebetulan. Roh besar itu, bukan roh kita, bisik seorang tetua tua. Ini dari dia yang lebih tinggi. Ketika cahaya semakin terang, suara seperti nyanyian terdengar lagi, tetapi kali ini lebih jelas, hampir seperti lirik lembut yang menyentuh hati manusia. Para pekerja dan para tetua adat terhanyut dalam keheningan sakral. Seolah langit dan bumi menyatu, memberikan tanda bahwa pembangunan gereja itu bukan sekadar proyek, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Ada rasa gentar, tetapi juga lega. Seakan seluruh alam mendukung apa yang sedang terjadi. Tepat saat cahaya mencapai titik paling terang, angin berhenti total. Tidak ada daun bergerak. Tidak ada suara hewan. Dunia seakan membeku. Tiba-tiba dari dalam pilar cahaya itu muncul bayangan samar, seperti seseorang berdiri di tengah sinar, meski tak bisa dilihat jelas. Hanya siluet, hanya bentuk. Namun cukup membuat semua orang berlutut spontan. Wajah-wajah pucat, tangan gemetar, lutut lemas. Para tetua adat menunduk begitu rendah, hingga dahi mereka menyentuh tanah. Saat bayangan itu memudar, sebuah suara lembut menggema di dalam hati setiap orang. Bukan terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan langsung oleh jiwa. Damai bagi tanah ini. Jangan takut. Kalimat sederhana itu membuat banyak orang menangis terseduh-seduh. Bahkan beberapa tokoh adat yang paling keras hatinya tidak sanggup berdiri. Mereka merasa seluruh keyakinan lama mereka digoyahkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari ritual manapun yang pernah mereka lakukan. Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan langit malam yang kembali gelap. Namun rasa damai tetap tertinggal, mengalir hingga ke sudut-sudut hutan dan perkampungan. Para pekerja saling berpelukan, para tetua adat merapat dalam diam panjang, dan seluruh warga merasakan sesuatu yang tak mereka mengerti. Tetapi mereka tahu, malam itu, langit IKN telah memberi tanda yang menentukan. Setelah ini, tidak ada alasan lagi untuk menolak. Tanah Kalimantan telah memilih, dan pilihannya bergerak ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi setelah cahaya besar muncul di langit IKN, suasana hening terasa menyelimuti seluruh kawasan. Tidak ada suara protes, tidak ada perdebatan, hanya tatapan kosong yang dipenuhi tanda tanya dan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Para pekerja bangun dengan mata sembab akibat menangis semalaman, sementara para tetua adat masih duduk mematung di depan rumah panjang, seolah takut bergerak karena khawatir ketenangan itu akan hilang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya mereka lihat semalam, tapi mereka tahu satu hal, itu bukan kejadian biasa. Kabar tentang pilar cahaya menyebar cepat ke desa-desa lain di sekitar hutan Kalimantan. Warga berdatangan untuk memastikan apakah cerita itu benar, atau hanya bualan para pekerja. Namun saat mereka tiba di lokasi pembangunan, mereka melihat bekas cahaya pada tanah, lingkaran besar dengan pusat yang bercahaya keemasan seperti batu yang baru terkena sinar matahari. Para warga langsung terdiam, sebagian berlutut, sebagian menangis, sebagian justru gemetar ketakutan karena merasa telah meremehkan sesuatu yang suci. Para tetua adat mengadakan pertemuan besar pada siang hari. Ruangan itu penuh oleh pemimpin dari berbagai wilayah, dan suasananya tegang.
Namun sebelum pembicaraan dimulai, Lempang Nyahu berdiri dan menceritakan mimpinya tentang sosok berpakaian putih yang mengatakan ia sedang membuka jalan bagi rumahnya. Semua terdiam. Tidak ada yang berani membantah. Mimpi itu, ditambah cahaya yang mereka lihat semalam, cukup untuk membuat hati yang keras sekalipun mulai retak. Beberapa tetua yang awalnya paling keras menolak kini tampak seperti manusia berbeda. Salah satunya, Taman Jari, yang dulu mengancam akan menghentikan proyek dengan cara apapun, kini berbicara dengan suara pelan dan bergetar. Ia mengaku semalam merasakan suara yang berbicara ke dalam hatinya, membuatnya menangis seperti anak kecil. Jika itu tanda dari Tuhan kalian, katanya lirih, maka siapa aku menentangnya? Ucapannya membuat seluruh ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik heran. Sementara itu, di lokasi proyek, beberapa pekerja mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku merasa sentuhan lembut di bahu saat bekerja, seolah seseorang menenangkannya. Ada yang mendengar suara nyanyian halus setiap kali mendekat ke area fondasi. Bahkan ada seorang buruh yang tiba-tiba berteriak histeris, bukan karena takut, tetapi karena ia merasa hatinya dipenuhi damai yang luar biasa. Para pekerja lain hanya bisa menatap tanpa tahu apa yang harus dikatakan. Semua seperti sedang disiapkan untuk perubahan besar. Menjelang sore, para tetua adat memutuskan untuk kembali ke lokasi pembangunan dan membuat keputusan akhir. Mereka berjalan dalam barisan panjang, membawa simbol-simbol adat. Namun kali ini bukan untuk menolak, melainkan untuk memohon kejelasan. Begitu tiba di lokasi, mereka berdiri mengelilingi fondasi gereja yang kini terasa hangat, seperti menyimpan sisa-sisa cahaya pilar semalam. Mereka terdiam lama, mendengarkan hutan, seakan menunggu jawaban yang hanya alam bisa berikan. Tiba-tiba angin bertiup lembut, berbeda dari angin biasanya. Bukan dingin, bukan keras, tetapi hangat. Angin itu berputar di antara mereka seperti membawa pesan. Daun-daun berjatuhan perlahan, tidak acak, tetapi seperti membentuk pola melingkar di tengah fondasi. Para tetua tersentak. Pola itu mirip simbol kuno Dayak yang menandakan penerimaan. Tidak ada yang berani menganggapnya kebetulan. Semua merasakan bulu kuduk berdiri, tapi bukan karena takut, melainkan karena penuh hormat. Dengan suara bergetar, Lempang Nyahu mengangkat tongkat adatnya tinggi-tinggi. Mulai hari ini, katanya sambil menahan air mata, kami tidak lagi menolak. Tanah ini telah berbicara. Hutan telah memberi izin. Dan langit telah mengirim tanda. Pernyataan itu disambut gema teriakan dukungan dari warga yang menyaksikan. Untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, tidak ada protes, tidak ada ancaman, tidak ada kemarahan. Yang ada hanya rasa takjub dan harapan baru. Berita tentang perubahan sikap para tetua adat langsung menyebar ke media nasional. Judul-judul berita bermunculan, keajaiban IKN mengubah sikap suku adat, pilar cahaya misterius menjadi penentu sejarah, tokoh adat Dayak akui mendapat tanda dari langit. Seluruh negeri terbelah antara percaya dan tidak percaya, namun tak ada yang bisa menyangkal, pembangunan gereja kini berjalan tanpa hambatan. Bahkan beberapa warga yang awalnya paling memusuhi kini justru membantu mengangkat material bangunan. Menjelang malam, setelah semua warga pulang, para pekerja duduk di tepi fondasi sambil menatap langit. Tidak ada cahaya luar biasa seperti semalam, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Salah satu pekerja berkata pelan, "Aku rasa, ini baru permulaan." Yang lain mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar fenomena alam atau kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih suci, yang sedang membentuk sejarah baru di tanah Kalimantan. Dan di tengah kedamaian malam itu, semua orang sadar, gereja pertama di IKN bukan hanya bangunan, melainkan titik awal perubahan bagi seluruh generasi. Di tanah Kalimantan yang dulu dipenuhi ketegangan, protes, dan ancaman, kini berdiri sebuah cerita yang tak akan pernah dilupakan. Bagaimana langit, hutan, dan hati manusia bergerak bersama menuntun lahirnya gereja pertama di IKN. Dari keputusan berani Presiden Prabowo yang memicu badai penolakan, hingga cahaya dari langit yang membelah malam dan mengubah hati para tetua adat. Dari mimpi-mimpi misterius yang mengguncang roh terdalam penduduk, hingga gelombang damai yang membuat banyak warga memeluk kekristenan. Semuanya membentuk satu rangkaian keajaiban yang mustahil dibantah. Proyek yang semula dianggap ancaman berubah menjadi simbol persatuan, di mana alam, manusia, dan kuasa ilahi berpadu menorehkan sejarah baru. Di fondasi gereja itu bukan hanya batu yang ditanam,
Tetapi bukti bahwa ketika langit berbicara, seluruh bumi tunduk, dan hati yang paling keras sekalipun akan luluh oleh damai yang turun dari surga.